Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Mane, yang kami sayangi dan cintai rekan-rekan sejawat yang telah sudi kiranya bersedia meluangkan waktu kesempatan untuk mengikuti diseminasi budaya positif. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah, yang mana oleh Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul bersilaturahmi di acara diseminasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh saya sendiri, yaitu Nurul Fitri, dan rekan saya yaitu Ibu Devriana. Kemudian selawat beserta salam sama-sama kita sanjungkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad SAW, yang mana oleh Nabi membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam yang penuh ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan sekarang ini. Bapak-bapak, ibu sekalian, santai saja ya, kita di sini memang terkait dengan ini, yaitu sebagai tugas kami ya, sebagai CGP Angkatan 11, kami di sini diberi tugas untuk memaparkan atau men-sharing lah tentang diseminasi budaya positif. Memang tujuannya untuk memenuhi tugas kami, namun harapan kami setelah ini berlangsung, Bapak Ibu dapat menerapkan di sekolah masing-masing. Mudah-mudahan setelah paparan ini kita nanti bisa menerapkan di sekolah kita, yang mana dapat mewujudkan sekolah impian kita dan terwujudnya visi sekolah kita. Bapak Ibu, sebelumnya saya ada beberapa pertanyaan untuk Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu setuju bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Tidak. Tidak? Tidak. Kemudian yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa? Bisa jadi. Bisa jadi. Berarti dianggap setuju di sini ya? Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah? Setuju. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu guru berperan sebagai teman bagi siswa? Setuju. Setuju ya? Setuju. Saya harapkan nanti setelah Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menemukan jawaban terbaik. Apakah jawaban kita sudah tepat atau belum? Nanti akan ada jawabannya di sini semua. Kemudian kita akan belajar tentang positive mindset, yaitu pemikiran positif. Budaya positif yaitu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nilai-nilai yang nanti yang akan diwujudkan, kira-kira nilai-nilai yang baik atau yang buruk, Bapak Ibu? Yang baik. Yang baik. Yaitu nilai-nilai yang positif ya. Iya. Nilai-nilai positif apa saja yang pernah Bapak Ibu terapkan? Jujur. Iya, ada lagi? Sopan santun. Iya, disiplin, Jawab. tanggung jawab. Banyak lagi ya nilai-nilai positif yang bisa kita terapkan di sini. Kemudian ada beberapa konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Yang pertama ada disiplin positif, kemudian ada motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, kemudian yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol seorang guru, yang keenam segitiga restitusi. Dari keenam konsep-konsep ini
Bu, yang asing itu yang poin yang mana? Poin yang keenam. Segitiga institusi. Posisi kontrol juga sesuatu yang asing, Bu. Posisi kontrol. Mungkin Bapak Ibu sudah menerapkan semua poin-poin tadi, cuma nggak tahu namanya. Iya, Bu. Pergeseran paradigma teori kontrol oleh Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Apa benar, Bu? Sekarang ilusi kita bahwa kita yang mengontrol murid. Iya. Padahal murid yang mengontrol diri Kita. sendiri. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Apa benar, Pak Ibu? Iya. Hah? Tapi sering kita lakukan. Itu Iya, salah sering. tapi sering kita terapkan. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tidak. Kemudian, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Di sini adanya stimulus respon karena adanya rangsangan dari luar. Stimulus responnya realitas kebutuhan kita sama. Teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian stimulusnya semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, padahal kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dan saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian stimulus responnya model berpikir menang atau kalah, berarti model berpikir menang-menang. Apa maksudnya di sini? Berarti, Bu, ketika kita mengajak siswa untuk dia berpikir tentang satu komitmen dari sebuah misalkan katakanlah dia mengharapkan sesuatu yang dia impikan, yang mindset kita tanamkan, setiap kemenangan itu pasti ada kekalahan. Namun seharusnya kita sebagai guru membawa mereka pada berpikir menang, menang, dan menang. Berarti di sini konsepnya tidak ada menang, tidak ada Kalah. Iya, sama-sama mencari solusi. Untuk menambah semangat kita, sekarang kita speaking dulu ya Bapak Ibu ya.
Terima kasih Bapak Ibu. Nah, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh kawan saya Ibu Irviana. Kepada Ibu Irviana disilahkan. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Nurul Fitri. Bapak Ibu masih semangat? Iya. Nah, sekarang kita akan memasuki pada disiplin positif. Sebelumnya, saya yakin Bapak Ibu sudah menerapkan dan melakukan tentang disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Salah satu cara penerapan disiplin dan tujuan untuk menemukan kesadaran. Iya, disiplin positif ini merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nilai-nilai kebajikan universal ini sering kita terapkan pada profil pelajar Pancasila, dan saya yakin sekali profil pelajar Pancasila ini bukanlah hal yang asing buat kita semua di sini, kan? Bapak Ibu masih ingat tentang profil pelajar Pancasila? Masih. Apa aja itu yang termasuk ke dalam pelajar profil Pancasila? Ada apa saja di situ? Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Iya, nah, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian kebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Bapak Ibu, perilaku manusia itu terjadi karena adanya motivasi. Adapun motivasi tersebut yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua mendapat imbalan atau penghargaan, dan menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, dari ketiga perilaku manusia ini, mana yang Bapak Ibu pilih? Nomor 3. Nomor 3, berarti Bapak Ibu lebih memilih menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, di sini kita harus mengetahui bahwa kita membutuhkan sesuatu yang merasa dihargai, kemudian juga melakukan sesuatu itu karena keinginan kita, bukan karena paksaan ataupun mengharap imbalan. Nah, Bapak Ibu, hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini mungkin sudah sering kita lakukan tanpa kita sadari, termasuk kemanakah penerapan yang sudah pernah kita terapkan kepada peserta didik kita. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sama-sama kita perhatikan, yang namanya hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Enak tidak? Yang namanya menyakitkan itu enak atau tidak? Tidak. Pastinya Tidak. Kemudian konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kemudian ada lagi restitusi. Restitusi itu merupakan pilihan. Berdasarkan bagan di atas, penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bapak Ibu, coba kita perhatikan sama-sama. Di sini hukuman tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Kemudian konsekuensi bersifat terencana, sudah disepakati, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh guru atau sekolah. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka
dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen pada tahun 2004. Bapak Ibu, dari sekilas yang kita lihat bersama-sama, Bapak Ibu lebih memilih konsekuensi hukuman atau restitusi kah? Restitusi. Nah, sekarang kita melihat kembali di sini ada perilaku-perilaku yang pernah kita terapkan pada peserta didik kita. Nah, di sini Bapak Ibu lebih ke arah mana atau perilaku mana yang sering Ibu Bapak lakukan pada peserta didik? Contoh kecilnya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Nah, ini termasuk konsekuensi atau hukuman? Mana suaranya Bapak Ibu? Nah, ini termasuk konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Konsekuensi. Ayo semangat, semangat, semangat. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuat di atas meja. Konsekuensi. Iya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Di sini ada yang memilih hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini karena pada pembelajaran PJOK itu termasuk ke dalam konsekuensi dan memberikan penghargaan tersebut pendek dan jangka panjang. Dari hukuman dan penghargaan ini, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Kenapa dikatakan penghargaan merusak hubungan? Ketika kita memberikan penghargaan kepada peserta didik kita, misalnya memiliki nilai lebih tinggi, maka di situ akan timbul rasa cemburu sosial antara teman yang satu dengan teman yang lainnya. Yang kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan mengurangi kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Nah, Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas bukan keteraturan kelas? Mengapa? Karena keyakinan itu adalah Coba Bu Nuraida, silakan. ya, terima kasih. Karena menurut saya kalau keyakinan itu adalah kita atau siswa bersama-sama kita yang menciptakan, sedangkan kalau peraturan itu diciptakan oleh suatu pihak atau Pada Ibu Nuraida, menurut Bu Nuraida tadi mengatakan bahwa keyakinan itu adalah sesuatu yang berdasarkan atas kesepakatan antara kita dan siswa, dan sementara peraturan itu adalah bersifat atau terbentuknya dari kita sebagai guru. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan motor atau roda 2? Nah, menurut Bapak Ibu, mengapa? Ya, silakan Bu Fitri. untuk menghindari kecelakaan. Oke, untuk menghindari kecelakaan. Yang lain, untuk apa? Melindungi kepala. Melindungi kepala.
Bapak Ibu, penggunaan helm pada saat mengendarai roda 2 ini adalah peraturan. Kenapa dikatakan peraturan? Karena sifatnya universal dan wajib kita laksanakan untuk menjaga keselamatan kita ketika kita berkendaraan di jalan raya. Nah, penggunaan helm ini juga merupakan salah satu aturan yang berlaku yang wajib kita patuhi. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mengapa kita lakukan? Ibu, Bapak Ibu masih ingat ketika negara kita dilanda oleh COVID-19, semua kita menggunakan alasan tersendiri dari Bapak Ibu itu kenapa? Kenapa Bapak Ibu memiliki keinginan untuk menggunakan masker tersebut? Karena keinginan Bapak Ibu untuk menjaga kesehatan. Nah, ketika mindset Bapak Ibu terkait tentang penggunaan masker untuk menjaga kesehatan, alasan terbesarnya apa? Untuk menghindari COVID. Menghindari COVID atau menghindari dari virus. Nah, yang perlu saya tegaskan, apakah sesuatu itu timbul dari hati ibu atau suatu paksaan atau bagaimana? Kesadaran karena adanya keyakinan di hati kita bahwa dengan menggunakan masker ini maka kita terlindungi dari paparan COVID. virus. Nah, Bapak Ibu, begitu juga dengan keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa bersifat universal. Peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Nah, Bapak Ibu, perlu saya tekankan kepada Bapak Ibu bahwasanya keyakinan itu adalah kesepakatan antara kita dan siswa kita. Nah, keyakinan ini adalah sesuatu yang terencana. Prosesnya kita buat secara terencana dengan kesadaran kita dan siswa. Kemudian kita ajak mereka untuk disepakati bersama. Nah, Bapak Ibu, adapun langkah-langkah dalam pembuatan keyakinan kelas. Di sini saya bersama peserta didik saya di kelas 6. Kami sudah membuat kesepakatan kelas yang mana yang pertama saya menjelaskan terlebih dahulu apa itu keyakinan kelas serta apa manfaat dari keyakinan kelas tersebut dan untuk kelas kami. Kemudian saya memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengajukan pertanyaan mengenai keyakinan kelas jika mereka belum paham dengan kegunaan keyakinan kelas. Kemudian saya membagikan kertas stick note warna-warni kepada siswa untuk membuat keyakinan kelas yang diinginkan siswa. Bapak Ibu, disinilah rangkaian kegiatan yang sudah saya lakukan. Di sini saya memberikan pengarahan kepada siswa-siswi saya tentang kesepakatan tersebut. Kemudian saya meminta kepada peserta didik saya untuk mereka menuangkan ide-ide apa saja terkait dengan peraturan yang nantinya akan kami buat. Di sini kesepakatan kelas itu tidak hanya ide saya sendiri, tapi kesanggupan daripada peserta didik saya. Peraturan
yang sanggup mereka jalani dan nantinya mampu mereka taati. Nah, mereka nantinya akan memberikan ide-ide atau pendapat tentang kesepakatan tersebut. Kemudian setelah kita tuliskan di papan tulis, kita memilah kembali yang mana kalimat positif dan kalimat negatif. Ketika kita mendapatkan kalimat-kalimat positif, kalimat-kalimat negatif bersama-sama dengan peserta didik kita ganti dengan kalimat yang positif. Bapak Ibu masih ingat tentang kalimat negatif? Salah satu contohnya seperti apa? Iya, contohnya seperti jangan membuang sampah sembarangan. Alangkah bijaknya ketika kita membuat kesepakatan kelas, jangan menggunakan kata negatif, kata jangan. Kita ganti dengan membuang sampah pada tempatnya. Kemudian setelah kita pilih kata-kata mana yang lebih cocok kita gunakan, kemudian saya membagikan kertas warna-warni untuk mereka tuliskan kesepakatan yang sudah kita sepakati tadi, dan saya ajak mereka untuk menempelkan di papan tulis. Di situ saya sediakan kertas karton berwarna hitam. Nah, di situ nanti mereka menempelkan, dan dengan kesadaran diri mereka akan menaati peraturan-peraturan yang kesepakatan kelas yang sudah kami buat bersama. Di sini ketika semua peraturan kelas tersebut sudah kita tempelkan, alangkah baiknya Bapak Ibu tanyakan kepada peserta didik Bapak Ibu, setujukah mereka dengan kesepakatan kelas ini, karena jangan ada kesan terpaksa. Bisa dipahami Bapak Ibu? Kemudian 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol ini, posisi kontrol manakah yang paling sering Bapak Ibu lakukan? Penghukum. Apalagi? Teman, pemantau, Manajer. Sekali-sekali. Oke, baik Bapak Ibu. Dari kelima posisi kontrol, berarti Bapak Ibu yang paling sering Ibu dan Bapak terapkan di kelas Bapak adalah penghukum dan pemantau. Iya. Dan terkadang juga mencoba untuk menjadi teman. Pertanyaan yang ada di hati kita tentang 5 posisi kontrol kita sebagai guru, sama-sama kita perhatikan video berikut ini. Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nah, Bapak Ibu, dari cuplikan video tadi, posisi kontrol apakah kita jalankan
dari video Nara tadi dengan ibu gurunya. Posisi kontrol apa? Pemantau. Tapi coba kita perhatikan kembali. Nah, kemudian kita perhatikan lagi video berikutnya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu Kaya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Bapak Ibu, dari cuplikan video tadi kita berada pada posisi kontrol yang bagaimana? Manajer. Nah, jelas sekali kan? Di sini ketika kita berada pada posisi manajer, terlihat bahwa tidak ada yang tersakiti, tidak ada kata-kata kita yang menyalahkan atas keterlambatan dari Naren. Nah, di sini adalah contoh yang bisa kita terapkan kepada peserta didik kita ketika anak-anak kita melakukan suatu pelanggaran. Mari kita sama-sama menjadi manajer untuk diri kita dan peserta didik kita. Ketika posisi manajer ini kita terapkan, maka kita akan menghormati, menghargai, dan meyakini bahwa peserta didik kita itu adalah bagian dari kita yang perlu kita bimbing. Kita adalah poros dari proses pembelajaran tersebut kepada peserta didik kita. Kita berperan untuk mengontrol, mengajukan pertanyaan yang akan memberikan solusi daripada kesalahan peserta didik kita sendiri. Nah, ketika kita menjadi manajer bagi peserta didik kita, maka dengan sendirinya peserta didik kita akan berupaya untuk melakukan kesalahan tersebut, memperbaikinya, dan tidak akan mengulanginya lagi. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah posisi manajer ini nantinya akan bisa kita terapkan pada kelas kita masing-masing? Insya Allah. Iya. Tepuk tangan untuk diri kita masing-masing. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Mari sekilas kita perhatikan kembali video berikut ini.
Aduh. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Bapak Ibu, posisi kontrol apa yang sedang Ibu dan Naren terapkan? Pembuat merasa bersalah. Di sini terlihat dari kata-kata ibu gurunya mengatakan bahwa ibu guru merasa tidak kuat dan bisa-bisa jantungan. Dan ibu gurunya juga mengatakan harus bagaimana dia mengatakan kepada kepala sekolahnya tentang alasan keterlambatan Naren. Nah, di sini terlihat wajah Naren dengan kata-kata dari ibu gurunya. Naren pun merasa bersalah. Lihat kembali cuplikan video berikut ini. Naren, Aduh. sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Bapak Ibu, pada posisi kontrol apa kita berada pada video tadi yang kita saksikan? Penghukum. Nah, menurut Bapak Ibu, pada posisi penghukum ini bagaimana tentang mental daripada peserta didik tadi? Tentang mental si Naren. Apakah gurunya memberi kesempatan? Tidak. Apakah perkataan gurunya itu tadi menyakiti Naren? Iya. Selain daripada mental, Naren juga akan merasa tersakiti pada fisiknya. Nah, Bapak Ibu, pada posisi penghukum ini sangat-sangatlah tidak Baik. kita anjurkan. Kenapa? Karena selain merusak mental juga fisiknya tersakiti. Tadi terlihat bahwa ibu guru tidak memberikan kesempatan kepada Naren untuk menjelaskan apa faktor yang membuat si Naren terlambat. Nah, kita kembali menyaksikan video berikut ini.
Apa Ibu? Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Barusan kita berada pada posisi kontrol apa ya? Teman. Iya, nah di situ terlihat dialognya. Bahagia tidak? Bahagia, padahal peserta didik kita sudah melakukan kesalahan, tapi dengan menjadikan dia sebagai teman kita, maka peserta didik kita bisa berkomunikasi baik dengan kita, dengan memberikan alasan apa sehingga dia terlambat ke sekolah. Bapak Ibu, dari cuplikan video tadi kita akan mempertegaskan hukuman pembuat rasa bersalah dan sebagai teman. Yang pertama, penghukum. Penghukum ini terkadang kita tidak menyadarinya. Ketika kita menghardik, menunjuk, berkacak pinggang, membentak, nah itu adalah hukuman fisik atau verbal. Kemudian dampak apa yang akan dirasakan oleh peserta didik kita ketika kita berada pada posisi penghukum? Anak menjadi pendendam, tidak menyukai guru atau mapel tertentu. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Suara lembut namun menyalahkan siswa. Guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru menderita. Dampak yang ditimbulkan bagaimana? Membuat siswa merasa bersalah, rendah diri, dan menarik diri. Kemudian ketika kita berada pada posisi kontrol sebagai teman, guru bersikap ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Dampak yang didapatkan oleh peserta didik, murid bergantung pada satu orang, membuat siswa tidak mandiri. Kemudian ketika kita berada pada posisi kontrol sebagai pemantau, nada bicara dan ekspresi datar. Identitas berhasil, pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi. Dampaknya, menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan. Kemudian tidak sepenuhnya mandiri. Nah, pada posisi manajer, tercipta identitas positif atau berhasil, mengajukan pertanyaan bermakna, membantu siswa memecahkan masalah. Dampak yang didapatkan dari siswa, murid mandiri, pede memecahkan masalah sendiri. Nah, Bapak Ibu, ketika kita sudah mengetahui 5 posisi kontrol kita sebagai guru, Bapak Ibu di sini lebih memilih posisi kontrol apa? Satu saja posisi kontrol yang ingin sekali Bapak Ibu terapkan di kelas. Manajer. Sepakat? Sepakat. Nah,
untuk kita mengetahui kebutuhan dasar manusia, kita perhatikan kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. 4, kebebasan. 5, kesenangan. Bapak Ibu, kita perhatikan pernyataan aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Itu kata peserta didik. Menurut Bapak Ibu, kebutuhan dasar apa yang harus terpenuhi dari pernyataan ini? Kesenangan. Kemudian, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Nah, kebutuhan dasar apa yang harus terpenuhi dari pernyataan ini? Kasih sayang. Kemudian, aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Itu termasuk ke dalam penguasaan. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Itu kebebasan. Dunia berkualitas. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu, kenapa dikatakan dunia berkualitas? Karena kita bercermin kembali kepada 5 kebutuhan dasar yang sudah kita paparkan tadi. Nah, di sini Bapak Ibu, siapakah orang-orang yang paling penting ke dalam kehidupan Bapak Ibu? Keluarga. Apalagi? Bapak Ibu, yang paling penting dalam kehidupan Bapak Ibu? Teman, keluarga. Siapa lagi? Ya, keluarga itu sudah termasuk anak, suami, istri, orang tua, tetangga, teman. Nah, nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Bapak Ibu? Tanggung jawab, disiplin, jujur, sopan santun, empati. Nah, ini adalah keinginan dari hati kita. Kemudian kalau Anda menjadi orang yang ideal. Nah, sekarang saya hipnotis Bapak Ibu. Bayangkan saat ini Anda adalah orang yang paling ideal. Karakter atau sifat yang Anda paling inginkan ada pada diri Anda itu sifat apa? Saya ingin menjadi orang yang diidolakan oleh semua orang. Iya, Ibu Nurul katanya Bu Nurul ingin menjadi orang yang paling diidolakan oleh orang lain. Kalau Ibu Nuraida? Saya ingin menjadi orang yang berani. Bu Nuraida ingin menjadi orang yang paling berani. Kalau Ibu Yusnida? Ingin menjadi yang lebih pintar dan kuat. Nah, ada yang mau jadi lebih pintar dan kuat. Kalau Bu Eka Yanti mau jadi orang yang seperti apa? Sukses. Ibu mau jadi orang seperti apa? Tetap semangat dan pantang menyerah. Wah, keren ya. Tetap semangat dan pantang menyerah. Nah, Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, ketika yang Anda idam-idamkan, cita-citakan sudah tercapai, nah, pencapaian Anda sangat
Apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Apa pekerjaan ideal bagi Anda? Nah, pada saat ini, Bapak Ibu, bisa nggak Bapak Ibu sebutkan dari semua yang sudah Bapak Ibu lakukan, pencapaian apa yang paling membanggakan menurut Bapak Ibu? Menurut Pak Fadlan, pencapaian apa yang sudah Bapak capai pada saat ini yang paling Bapak banggakan? Menjadi orang lebih baik. Alhamdulillah, menjadi orang yang lebih Yang penuh kasih sayang. Oh iya. Berarti pencapaian yang paling membanggakan adalah menjadi guru yang penuh kasih sayang. Kemudian ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itu adalah titik puncak kehidupan Anda. Nah, sekilas saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu tentang pencapaian puncak pada diri saya tersendiri, yaitu yang pertama, saat ini saya berada di SD Negeri Mane ini menjadi seorang guru. Yang pertama, pada tahun 2019 Allah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi bagian dari ASN P3K. Tadinya saya adalah seorang guru honor yang berasal dari SD Negeri Turucut. Berkat doa dukungan dari keluarga, saya dipercayakan menjadi bagian dari ASN. Alhamdulillah, pada tahun 2021 Allah memberikan nikmat yang luar biasa, syukur yang luar biasa saya panjatkan. Kembali saya dipercayakan menjadi guru profesional, di mana saya diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan PPG. Dan alhamdulillah, kembali saya ucapkan, pada tahun 2024 ini Allah kembali memberikan kepercayaan kepada saya untuk bergabung dalam CGP Angkatan 2011. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Kesehatan. Bu Nuraida, apa yang paling bermakna dalam hidup Ibu? Kepercayaan diri. Kepercayaan diri. Kalau Ibu Eka? Kebahagiaan. Nah, Bapak Ibu, kita masuki kepada segitiga restitusi. Segitiga ini adalah bagian dari pelajaran yang sudah sering kita lihat, kan? Nah, segitiga ini bukan segitiga mencari rumus segitiga ya. Nah, kita akan berbagi tentang segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, pada segitiga restitusi ini, yang pertama, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Bapak Ibu, coba perhatikan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kira-kira pertanyaan itu masuk ke dalam tahap mana? Apakah validasi kebutuhan, menstabilkan identitas, atau menanyakan keyakinan? Validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan. Kemudian, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Menanyakan keyakinan. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Termasuk kemana? Validasi kebutuhan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan.
menstabilkan Identitas. identitas. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Iya, menstabilkan identitas. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita perhatikan contoh video restitusi. Di tempat duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Ini deal ya. Semuanya masuk. Siapa? Mau izin dulu. Sebentar, kami dari mana? Dulu. Kenapa dari tadi? Kenapa? Ini kan belum jam istirahat. Lama ya? Iya Pak. Tapi dulu sekarang Pak. Oke, silakan kalian duduk. Tapi nanti pas jam istirahat kalian menunggu saya ya. Baik Pak, terima kasih. Ya, masuk. Waalaikumsalam. Masuk. Ariel, Vicky, coba kalian ceritakan jelas apa kalian tadi berarti dan lama masuk bicara. Nanti jam kosong Pak, karena saya Bapak belum sarapan, jadi saya mengajak ini pendidikan hari ini. Benar gitu. Ya, nanti besok saya bersihkan Pak. Benar Pak, kalau ini. Baiklah, Bapak di sini bukan ingin menyalahkan kalian. Bapak ini kita mencari penyelesaian masalah ini secara bersama-sama dengan baik. Bapak paham kalian prihatin karena Bapak dan berusaha. Kalian sudah tidak akan berani ke kantin jika tugas kalian berjalan. Tapi Bapak sudah yakin kalian tahu bahwa waktunya tidak tepat. Ya kan? Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Apa yang kita percaya, yang mana yang belum kamu tunjukkan? Dengan waktu Pak. Baik, Bapak senang mendengar. Mari kita selalu menggunakan keyakinan kelas kita. Tunjukkan bahwa kalian bisa melakukan itu, jajan ke kantin, waktu istirahat, dan kembali ke kelas segera setelah bel istirahat. Ya sudah, silakan kalian kembali ke kelas. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya merasa termotivasi untuk memperbaiki diri saya Pak, dan berdoa saya untuk menjadi lebih baik. Dan juga saya merasa tidak tertekan sama sekali. Kalau saya hanya perlu introspeksi diri, dan saya berusaha tidak mengulanginya lagi. Bapak Ibu, tadi adalah bentuk atau contoh dari restitusi segitiga atau segitiga restitusi. Maklum ya, kita sudah siang jadi jam-jam rawan ini ya. Bapak Ibu, tadi adalah contoh penyelesaian masalah yang bisa kita terapkan kepada peserta didik kita dengan cara segitiga restitusi, di mana pertama kita melakukan menstabilkan identitas, kemudian
kita melakukan validasi kebutuhan, dan yang ketiga kita menanyakan keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, kira-kira ke depannya ketika anak didik Bapak Ibu mengalami suatu permasalahan, maukah Bapak Ibu menerapkan segitiga restitusi ini? Kurang semangat Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, saya ulangi ya. Nantinya ketika di kelas Bapak Ibu mendapatkan permasalahan dengan peserta didik, maukah Bapak Ibu menyelesaikan dengan cara segitiga restitusi? Mau. Nah, alhamdulillah ya, semoga kita semua dapat menerapkan segitiga restitusi ini pada sekolah kita untuk lebih memperdalam lagi pengetahuan kita. Kita kembali menyaksikan video berikut ini. Ini kasus kedua ya. Aulia, silakan duduk. Bagaimana kabarmu, Aulia? Saya kesal sekali dengan ulah guru tadi, Pak. Dia tidak bersedia meminjamkan buku catatannya. Padahal saya hanya ingin menyalin tugas. Setiap orang tentunya kesal jika tidak diajukan. Lalu apa tindakan kamu tadi, Aulia? Tadi saya robek buku catatannya, tapi cuma sampulnya aja kok, Pak. Kesel banget saya. Wajar jika kita emosi. Lalu, apa Aulia puas dengan tindakan itu? Tentu tidak, Pak. Saya salah sudah merobek bukunya. Lantas, seperti apa sikap yang Aulia yakini? Harusnya saya lebih sabar dan menghargai milik orang lain. Jadi, apa rencana Aulia untuk memperbaiki keadaan ini? Saya akan meminta maaf kepada Nurul, Pak. Dan saya juga bersedia untuk mengganti sampul bukunya yang saya rusak tadi. Gimana, Pak? Setuju. Bagaimana perasaan jika sudah melakukan tindakan yang kamu yakini itu, Aulia? Tentunya saya akan menjadi pribadi yang lebih tenang dan sabar, Pak. Baiklah, Aulia. Mari kita pikirkan penyelesaian masalah ini. Jika perlu, kita panggil Nurul. Bagaimana? Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Bapak Ibu, dari kasus kedua tadi, bagaimana pendapat Bapak Ibu? Apakah kasusnya terselesaikan dengan baik? Iya, pada akhirnya siswa menyadari tentang kesalahan yang mereka lakukan. Ketika kita mampu memfasilitasi mereka, maka kesadaran diri daripada peserta didik kita itu akan muncul. Nah, harapan saya kepada teman-teman rekan sejawat semuanya, nantinya kita dapat menerapkan segitiga restitusi ini di kelas kita masing-masing. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Bapak Ibu, setelah saya paparkan materi kepada Bapak Ibu tadi, nah, kita akan melihat jawaban dari pertanyaan yang Ibu Nurul Fitri tanyakan tadi, tentang pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Bapak Ibu setuju? Tidak. Tidak. Kemudian pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Apakah Bapak Ibu setuju? Tidak. Kemudian guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju atau tidak? Setuju.
guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju atau tidak? Setuju. Nah, inilah jawaban yang kita inginkan dari pertanyaan yang sudah kita buat ini. Ini adalah pertanyaan pemantik tadi ya. Jadi sudah dapat jawabannya Bapak Ibu? Sudah. Kira-kira ada pertanyaan? Ibu Nur Aida? Saya ingin sama-sama mencari solusi di sini. Misalnya seperti ini, ada satu kasus di mana siswa itu membuat katakanlah masalah, kemudian sudah dibimbing oleh gurunya, tapi mungkin belum maksimal atau belum tindakan yang diambil belum bisa ditindaklanjuti oleh si siswa atau oleh gurunya. Kemudian gurunya itu memanggil orang tua atau memberitahukan kepada orang tua siswa ini. Kemudian dari orang tua itu langsung menghakimi atau menghukum si siswa tadi. Apakah tindakan seorang guru memberitahukan kepada orang tua itu termasuk tindakan yang salah? Karena di mana guru tidak menjelaskan bahwa jangan dulu menghukum si anak ini, karena kita tidak tahu inti dari masalah dia itu apa sebenarnya, kemauan dia apa. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Nur Aida. Jadi pertanyaan dari Ibu Nur Aida terkait dengan permasalahan atau permasalahan dari siswa, di mana siswa ini melakukan kesalahan, kemudian si guru melaporkan kepada orang tua, dan kemudian orang tua memberikan hukuman. Dan yang menjadi pertanyaannya adalah apakah tindakan dari guru ini sudah benar? Nah, Bapak Ibu, kembali kita cermati dari paparan diskusi kita tadi, di mana sudah jelas ketika kita dihadapkan pada satu permasalahan, alangkah baiknya kita cari tahu dulu permasalahan daripada si siswa tadi, untuk kedepannya bisa kita terapkan segitiga restitusi ini, di mana kita akan menstabilkan identitas, memvalidasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Nah, dan untuk pertanyaan benar atau tidaknya, alangkah bijaknya ketika kita mendapatkan permasalahan dengan siswa kita, jangan kita libatkan orang tua terlebih dahulu. Kenapa? Karena kita ketahui bahwa orang tua daripada peserta didik kita ini mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Terkadang tanggapan orang tua terhadap anaknya ketika beliau tahu anaknya bermasalah, maka orang tua memilih hukuman fisik. Padahal kita ketahui hukuman fisik ini bukanlah solusi untuk si anak. Karena hukuman fisik ini selain memberikan membekas di hati, juga pada fisik ini juga menimbulkan dendam. Nah, jadi alangkah bijaknya ke depan Bu Nur Aida bisa menerapkan segitiga restitusi ini untuk menyelesaikan permasalahan Ibu Nur Aida. Bagaimana Bu Nur Aida? Insyaallah puas. Bapak Ibu, ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Kameramen rupanya mau ikut bertanya. Silakan Ibu Era untuk bertanya. Baik, terima kasih Ibu Deviana. Kasus saya di kelas 1, Bu ya. Nah, di mana anak saya yang kelas 1 itu cukup aktif. Dia aktif dalam belajar, dalam semua hal. Bisa dibilang dalam semua hal dia ikut terlibat. Tapi ketika saya memberikan tugas, dia cepat siap. Baik itu tugas menulis, menghitung, bermain, apa aja dia cepat dan siap. Nah,
Saya ingin dia ketika udah siap tidak mengacau kawan-kawan dia, tidak mengganggu yang ini, mengganggu yang sana, mengganggu yang sana. Itu adakah solusi bagi saya? Bagaimana saya harus menghadapi dia untuk duduk diam di tempat itu biar tidak mengganggu kawan-kawan dia semua. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Era. Rupanya Bu Era guru kelas 1 mempunyai permasalahan dengan peserta didiknya, di mana anaknya aktif tapi keaktifannya membuat kelasnya kacau. Nah, Bapak Ibu masih ingatkah tadi tentang kebutuhan dasar dari manusia? Nah, yang pertama kita harus tahu dulu apa kebutuhan daripada si anak ini. Nah, ketika kita sudah tahu apa kebutuhan, apa yang dia inginkan, maka di situ akan terdapat jawabannya. Dan untuk membuat anak diam tidak aktif, nah itu bukanlah pilihan kita. Perlu kita ketahui Bapak Ibu, kita berpegang pada pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kenapa saya katakan kita harus berpegang pada pembelajaran yang berpegang kepada kebutuhan murid? Nah, di sini kita memberikan kebebasan kepada peserta didik kita untuk mengekspresikan segala rasa yang ada pada dirinya, namun kita berpegang pada posisi guru sebagai pengontrol. Nah, di situ sebagai posisi pengontrol sebagai manajer, Bapak Ibu ya. Nah, ketika kita sudah mengetahui kebutuhan dasar dari peserta didik kita, kemudian kita kembali kepada restitusi segitiga restitusi. Nah, Bu Era, nanti Ibu bisa mencoba untuk menerapkan segitiga restitusi. Di situ insya Allah Ibu akan mendapatkan jawabannya. Bapak Ibu, kira-kira masih ada yang bertanya? Sudah paham semua? Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu, besar harapan saya, meskipun kegiatan ini adalah melengkapi tugas LMS saya dan rekan saya Bu Nurul Fitri, namun saya harapkan bisa berdampak baik kepada Bapak Ibu. Di sini saya mengharapkan tidak hanya sekedar informasi sesaat, tetapi bisa sama-sama kita terapkan di kelas kita masing-masing, dan nantinya kita dapat mewujudkan visi sekolah kita yang tetap sekolah impian kita adalah sekolah yang berpihak kepada peserta didik. Nah, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Devriana dan Ibu Nurul Fitri yang telah menyampaikan materi budaya positif di sekolah. Insya Allah sangat menginspirasi dan bermanfaat dan akan kami terapkan di sekolah kami. Terima kasih. Diseminasi ini sangat bermanfaat bagi saya karena saya jadi tahu bahwa cara membuat keyakinan kelas yaitu dengan membuat kesepakatan antara guru dan siswa secara bersama-sama. Baik, sebelumnya terima kasih banyak kepada Ibu Nurul Fitri yang telah mengadakan event ini. Dengan adanya diseminasi ini, saya bertambah wawasannya, terutama dalam hal posisi kontrol guru. Saya pikir awalnya posisi kontrol guru itu sebagai teman, ternyata itu masih ada dampak negatifnya. Dan yang paling ideal dari posisi kontrol guru itu yaitu sebagai manajer.
di mana kita sebagai guru itu tidak menghukum, tidak menyalahkan, tidak membenarkan, tetapi kita sebagai guru harus bisa membantu siswa menemukan solusi dari permasalahan mereka, juga cara bagaimana menyelesaikan permasalahan mereka. Terima kasih banyak.